warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Di sini ada ada Bu Ais, ada Bu Husnul, dan ada saya sendiri, Bu Indah, Bu Sulaipa, Bu Amalia, Bu Hasti, dan Bu Dewi. Lanjut, Bu. Pengertian vokabulari sederhana for age yaitu kosakata bahasa Inggris sederhana yang dapat digunakan oleh pendidik PAUD dalam rutinitas harian age, early childhood education, yang artinya sama dengan PAUD, pendidikan anak usia di hari-hari, memudahkan komunikasi, membuat anak-anak terbiasa mendengar kata-kata kunci dalam konteks yang menyenangkan. Monggo Bu Husnul dilanjut. Bu Husnul. Nyalakan mikrofonnya. Mengapa memakai bahasa Inggris sehari-hari itu sangat penting? Karena mengenal vocabulary sejak dini akan lebih mudah mempelajari bahasa asing di jenjang pendidikan berikutnya. Juga termasuk pembelajaran bahasa yang memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak. Anak usia dini belajar bahasa paling efektif melalui rutinitas yang diulang-ulang atau rutinitas sehari-hari. Sehingga anak-anak akan merasa senang dan percaya diri karena mudah mengenal dan menyampaikan pesan untuk berinteraksi sosial dengan baik saat bermain dan berteman. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan cara yaitu metode pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak bisa mempelajari vocabulary menjadi menarik dan mudah dipahami oleh anak. Yaitu yang pertama, menggunakan dengan lagu. Anak usia dini sangat menyukai lagu dengan sederhana, sehingga anak dapat mengingat kata-kata dengan mudah. Next, Bu Ipa. Yang kedua, menggunakan gambar atau flashcard. Ini dapat membantu anak memahami arti kata melalui visual yang menarik, seperti benda-benda di sekitar atau benda yang bisa mereka lihat atau sentuh langsung di kelas atau di rumah. Contohnya buku bahasa Inggrisnya book. Yang ketiga, yaitu mengenalkan konsep dasar. Contohnya mengenal warna, angka, anggota tubuh, atau nama-nama hewan. Next, monggo dilanjut. Bu Ais. Bu Dewi. Bu Am. Nggih, saya lanjut nggih. Selanjutnya permainan atau games. Permainan seperti menebak gambar atau mencocokkan gambar dengan kata dapat membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Contoh gamenya misalnya touch something, yaitu menyentuh sesuatu. Nah, terus kemudian touch something red, anak-anak berlarian mencari dan menyentuh benda apa saja yang berwarna merah. Jika di kelas tersebut ada seperti tas yang berwarna merah, nah anak-anak bisa mengambil tas warna merah tersebut, atau sepatu, atau topi, atau misalnya
kaos kakinya yang berwarna merah, seperti itu. Kalau bu gurunya bilang touch something pink, nah kita mencari warna pink, seperti itu. Kemudian touch the door, maka anak-anak diarahkan untuk menyentuh pintu, seperti itu. Dan siapa yang paling terakhir menyentuh bisa diberi tantangan yang lucu-lucu yang menyenangkan buat anak-anak. Kemudian yang kelima adalah bercerita, yaitu storytelling. Guru dapat menggunakan cerita sederhana yang mengandung vocabulary baru sehingga anak dapat belajar sambil mendengarkan cerita. Monggo lanjut Bu Dewi. Bu Indah, monggo lanjut. Bu Indah nggak ada kah? Bu Ais, Bu Hesti? Baiklah, saya lanjutkan dulu yang nomor 6. Mengenalkan kata kerja nyata, yaitu action word. Kata yang bisa langsung dipraktekkan dengan gerakan tubuh. Saat pagi dalam menyambut anak-anak bisa dengan kata-kata good morning, how are you today, seperti itu. Kemudian saat melaksanakan kegiatan bisa sit down please, silakan duduk. Kemudian stand up itu berdiri ya. Kemudian make a circle, kemudian listen to me, dan lain sebagainya. Kemudian saat penutupan kegiatan atau pulang sekolah bisa kita memerintahkan pack your bag, merapikan tasnya ya. See you tomorrow, dan kemudian bisa bilang goodbye, seperti itu. Kalau dilaksanakan setiap hari, biasanya anak-anak akan lebih menghafal. Silakan dilanjut, Bu Husnul. Siap, Bu Am. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, vocabulary sederhana berarti kata-kata bahasa Inggris tahap awal yang paling dekat dengan keseharian anak. Kata-kata ini tidak rumit, biasanya pendek atau 1 atau 2 suku kata aja, dan gampang diucapkan oleh mulut kecil mereka. Sarannya, guru dan orang tua diharapkan dapat mengenalkan vocabulary sederhana kepada anak sejak usia dini melalui berbagai kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa dengan baik serta memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari bahasa di masa depannya. Thank you, terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Maaf ya, baru bisa gabung. Error ini laptopnya. Oke Bu Ai, saya menambahkan sedikit ya teman-teman ya dari kelompok 4 ya. Monggo Bu, monggo. Oke, jadi kalau menurut kelompok kami, kelompok 4, bahasa Inggris ini kan memang bahasa asing bagi kita ya, yang tidak kita laksanakan sehari-hari. Tetapi dengan kita belajar bersama, kemudian untuk anak-anak kita melaksanakan secara berulang-ulang, yang kata-kata sederhana terlebih dahulu, biasanya anak-anak akan lebih mengerti. Jadi intinya harus berulang-ulang ya Bunda-Bunda, itu menurut saya dan kelompok saya. Jadi tidak bisa langsung diberikan, kecuali kalau memang dari keluarganya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Tapi kalau masih di rumah seperti kita kan mungkin bahasa daerah dan bahasa Indonesia saja, seperti itu. Jadi intinya berulang-ulang. Terima kasih teman-teman. Monggo mungkin dari Bu Ais atau siapa bisa menambahkan. Terima kasih Bu Am. Iya Bunda-Bunda, karena memang bahasa itu keseharian ya. Kalau memang kepengen Ananda bisa bahasa
Inggris ya tiap hari harus ada kosakata yang diajarkan. Dan untuk anak usia dini itu memang ada, kalau bahasa Jawanya bilangnya ajek gitu ya, telaten mengajarkannya. Jadi kalau di sekolahan pun juga guru tidak boleh bosan untuk mengulang-ulang. Misalkan mengajarkan satu kata benda, misalkan chair gitu ya, kursi. Jadi setiap hari itu ditunjuk terus diucapkan sampai anak-anak bisa mengucapkannya sendiri. Itu juga bisa melalui lagu-lagu nggih, seperti itu. Presentasinya cukup, dibuka langsung soal tanya jawabnya nggih Bunda. Monggo yang mau bertanya. Monggo moderator Bu Sundari. Monggo Bu, yang mau mungkin yang bertanya atau yang mau sharing-sharing juga boleh Bu. Monggo bunda-bunda, ada yang ditanyakan? Sleeping semua kayaknya. Ada Bu Yuyun kayaknya nggih. Monggo Bu Yuyun. Ya, terima kasih Bu Sundari. Ini saya mau tanya, metode paling efektif bagi anak usia dini itu untuk belajar bahasa menurut materi jenengan tersebut apa? Baik, boleh saya jawab Bu Yuyun? Ya, monggo. Nah, yang ditanyakan Bu Yuyun tadi, metode yang paling efektif bagi anak usia dini untuk belajar bahasa Inggris menurut materi kita tadi, nggih Bu, nggih. Nah, itu bisa diajarkan melalui rutinitas yang diulang-ulang setiap hari, Bu, agar anak itu lebih hafal, lebih mengenal, dan juga merasa senang serta percaya diri dan mudah berinteraksi sosial. Jadi perlu kita ucapkan atau kita berikan pelajarannya itu mengulang-ulang setiap hari, begitu nggih Bu Yuyun nggih. Nggih, Bu Indah, terima kasih. Menambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Yuyun, selain diulang-ulang, kita usahakan menyenangkan ya Bu ya. Jadi mungkin pas anak-anak waktu bermain atau seperti apa itu, jadi kita lihat anak-anak ekspresinya seperti apa. Seperti itu Bu Yuyun, kalau sudah menyenangkan kan anak-anak pasti suka. Apakah kalau diulang-ulang itu harus menggunakan flashcard? Atau gimana? Kok kecil sekali ya suaranya Bu Yuyun ya di tempat saya ya? Gak dengar Bu Yuyun? Oke. Dengar Bu sekarang. Halo? Dengar Bu. Nggih, sampun Bu. Apakah kalau diulang-ulang itu ke anak-anak harus menggunakan flashcard? Boleh Bu, lebih baik dengan flashcard karena anak-anak itu bisa melihat ya, melihat gambarnya kan Bu ya, melihat gambarnya apa, di flashcard itu ada gambar, ada warnanya juga, serta ada tulisannya juga, sehingga anak-anak itu memungkinkan mudah untuk menghafalnya. Oke. Oke, Bu Indah, terima kasih jawabannya. Ye, sami-sami. Menambahkan sedikit ya Bu.
Jadi bisa pakai flashcard kalau memang bendanya tidak ada di kelas. Kalau bendanya ada di dekat kita, lebih baik ditunjuk. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau anggota tubuh gitu kan ada di diri kita ya. Nah, itu langsung kita tunjuk seperti itu. Nose, eyes, ear, seperti itu kan ya. Sambil bernyanyi. Jadi tidak harus memakai media flashcard seperti itu. Tetapi untuk arsip guru memang harus punya sih, tetap harus punya flashcard itu. Ngoten Bu Yoyo. Nggih, karena yang keseharian yang dilakukan di lembaga saya ya kalau pertama, kedua pakai flashcard. Nanti kalau saat pengulangan diulang-ulang kita guru-guru itu pasti menunjuk aja tidak menggunakan flashcard gitu loh. Makanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Indah, apakah harus menggunakan flashcard kalau saat pengulangan kosakata dalam bahasa Inggris kita belajar bahasa Inggris gitu. Karena saya tadi bertanya. Terima kasih Bu Ais. Terima kasih Bu Yuyun, terima kasih kelompok 4. Monggo selanjutnya, Bu Retno. Terima kasih kesempatannya kelompok 4. Mau bertanya nih, tadi sekilas di PPT tadi menjelaskan tentang TPR ya. Nah, itu yang dimaksud action words dalam metode TPR, total physical response, itu yang bagaimana ya menurut kelompok 4? Terima kasih. Baik, Saya saya coba. Oh, nggih, monggo Bu Kusnul. Nggih, saya coba jawab ya. Nggih, Bu Retno. Yang dimaksud TPR ya. Nah, itu adalah kata kerja yang bisa langsung dipraktekkan dengan gerakan tubuh. Contohnya, sit down please, silahkan duduk, seperti itu. Wash your hand. Nah, seperti itu Bu Retno. Bu Retno. Jadi kayak kalimat perintah sederhana gitu ya buat anak ya. Oh, begitu. Oke, terima kasih Bu Husnul. Terima kasih kelompok 4. Bu Retno. Monggo selanjutnya ada Budian. Monggo Budian. Nggih, terima kasih Bu Husnul. Izin bertanya nggih. Mengapa mengenalkan kosakata bahasa Inggris sangat penting untuk anak usia dini? Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Dian. Saya mencoba untuk menjawab nggih. Bahasa Inggris itu karena sangat penting bagi anak usia dini karena anak akan lebih mudah mempelajari bahasa asing di jenjang pendidikan berikutnya dan membantu perkembangan bahasa anak secara keseluruhan seperti itu, Bu Dian. Gimana Bu Dian? Berarti memang harus wajib ya Bunda ya untuk anak usia dini ya. Soalnya kan sekarang itu di masa era sekarang kan bahasa asing itu sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi mulai anak usia dini jadi diajarkan sejak dini bahasa seperti bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi cuma itu aja sih bahasa-bahasa dasar aja kalau di usia anak PAUD itu seperti itu Bu Dian. Nggih, terima kasih Bu Sulaipa. Nggih, sami-sami. Monggo selanjutnya ada Bu Nunu. Ada Bu Nunu.
Oke, Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Saya mau tanya ini, Bu, ya. Bagaimana cara kerja permainan atau games touch something red dalam materi tersebut? Itu aja yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunu. Monggo, Bu Ais. Ya Bu, Saya coba bantu pertanyaannya jawab nih, Bu, tadi nggih. ya. Maaf ini enggak fokus ini. Saya coba bantu jawab nih, Bu. Oh, monggo Bu, monggo. Nggih, tadi pertanyaannya bagaimana cara kerja permainan nggih, Bu, nggih. Nggih. Dengan cara guru memberikan instruksi, lalu anak-anak berlari mencari dan menyentuh benda apa yang berwarna merah. Jadi contohnya itu seperti kita itu bermain gitu loh, Bu, ya. Kita itu bermain, lalu itu kita itu sebelum bermain kita memberikan perintah kepada anak-anak. Contohnya seperti, ayo coba tunjuk warna merah, dalam benda yang ada di sekelilingnya gitu loh, Bu. Jadi itu mereka itu menunjuk warna merah, lalu menyebutkan merah itu bahasa Inggrisnya apa. Lalu kita lihat lagi di sekelilingnya, coba cari warna kuning, benda yang berwarna kuning. Perintahnya seperti itu, Bu. Jadi kita mengenalkan warna dan juga mengenalkan bahasa Inggrisnya. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Jadi kita sebelum memberikan permainan itu kita pandu, nggih. Kita bimbing di anak-anak terlebih dahulu, nggih. Maaf nggih, Bu, nggih, enggak dengar soalnya di tempat saya hujan, Bu. Iya, di sini juga hujan. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih, Nggih, Bu. saya enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu Sundari. Nggih, terima kasih atas jawabannya. Nggih, makasih nggih, Bu Nunu. Nggih, Ngapunten, sami-sami Bu Bu. Sundari. Enggak apa-apa. Nggih, monggo selanjutnya ada Bu Umi. Oke, terima kasih kesempatannya untuk kelompok 4. Ini tentang vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih Bu supaya mengajarkan anak-anak itu tentang kosakata dalam bahasa Inggris itu supaya anak-anak itu menarik dengan cara bagaimana memberikan kosakata itu untuk anak-anak menjelaskannya. Mudeng ya, Bu? Mudeng buatan, Bu? Pertanyaan saya. Halo? Halo? Nggih, Bu Mi. Nggih, Bu. Boleh diulang lagi, Bu? Bagaimana caranya mengajarkan vocabulary kepada anak-anak usia dini itu loh, Bu, supaya mereka itu menarik gitu loh, nggak membosankan dan mereka itu semangat untuk belajar mengikuti materinya yang diterangkan oleh Bu gurunya. Oh, nggih, Bu Nggih, Umi. saya mencoba menjawab nggih, Bu Umi. Nggih. Saya mencoba menjawab dari Bu Umi. Monggo. Kalau menurut kelompok kami itu bisa menggunakan lagu-lagu sederhana. Terus kalau di PPT saya itu Bu Umi itu lagu-lagu itu bisa kita tambahin dengan gerakan, misalnya anggota tubuh itu kan kalau di tempat saya pakai bahasa ini loh, sebentar saya kok jadi lupa ini lagunya. Tangan, hand, seperti itu loh. Tangan, hand, tangan kita ke atas. Tangan, hand, kepala. Miss Entus. Betul. Nah, adik nggak tahu. Maaf, guys, sebentar. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalau dengan gerakan itu biasanya anak-anak lebih tertarik. Jadi bernyanyi juga dengan gerakan. Kemudian apalagi ya, pasti banyak lah contoh-contohnya, nggih. Seperti itu, Bu Umi. Oh, nggih.
Iya kan soalnya anak kecil itu kan susah tuh Bu kalau nggak menarik itu males melihat gurunya. Kalau hanya sekedar tangan, hand atau ya apa ya kalau nggak ada lagu-lagu seperti yang digunakan Bu Amalia tadi nggih. Nggih, terima kasih Bu Amalia dan kelompok 4 jawabannya. Ya, sami-sami Bu Umi, seperti warna-warna itu juga kita berikan dengan bahasa Inggris itu anak-anak memegang, kita kasih apa namanya Bu, kayak kertas lipat yang warna-warni itu kita jadikan tebal, jadi kita lapisi karton itu anak-anak suruh pegang warna-warna masing-masing, misalnya ada merah, kuning, hijau, lah itu kita sebutkan warnanya. Kalau kita menyebutkan warnanya, yang pegang warna yang kita sebutkan warnanya bisa diangkat tangannya seperti itu, kayak merah, red, putih, white. Nah, merah, red nanti yang pegang warna merah kita tunjukkan tangannya ke atas. Kalau yang belum bisa, kan ada guru pendamping di situ. Nah, itu bisa mengarahkan anak-anak seperti itu. Lama-lama Bu, karena sering dilaksanakan ya, akhirnya anak-anak mengerti. Jadi tidak usah disuruh, langsung ayo kita bermain warna, bermain warna. Kita belajar warna dengan bahasa Inggris. Anak-anak, saya mau biru, saya mau hijau, Bunda, saya mau kuning. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Semua sudah presentasi ya hari ini satu kelompok ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih untuk yang presentasi. Ada pertanyaan yang masih belum dijawab? Sudah semua ya tadi ya? Sudah Bu. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan gimana? Kita libur dulu, dilanjut minggu depannya lagi atau mau tetap masuk? Libur? Libur. Libur. Sepertinya masih Kan libur kan Bu hari raya. Iya Bu. Oleh masnya tanggal 25 Bu Elsa. Iya. Boleh pilih libur Bu gitu. Jadi ya. Nggih, maksud saya kan ada presentasi nanti disambung lagi di minggu depannya ya. Tidak perlu memaksa minggu depan untuk masuk. Disambung kelompok berikutnya, pertemuan berikutnya ngoten ta Bu Elva. Nggih, gitu. Biar nanti kalau ada tamu, ada apa bisa khusyuk lebarannya gitu nggih. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Kemarin mohon maaf tiba-tiba ada undangan ya dari Pak Wagub untuk mengikuti acara beliau. Hari ini alhamdulillah bisa bergabung. Kita bertemu lagi setelah lebaran. Minal aizin wal faizin semuanya. Kita akhiri kelasnya. Sama Bu. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Elva. Hah? Sudah keluar. Bu Elva sudah keluar ya Bu? Sudah.